Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda soleha, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini kita masih membahas tentang tayammum. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah rukun tayammum. Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini, kita akan mengetahui dan memahami rukun tayammum. Apa saja rukun tayammum? Ya, insya Allah kita akan pahami dan kita akan ketahui setelah kita belajar, insya Allah. Nah, ananda soleha, sebelum kita membahas rukun apa saja rukun tayammum, di sini Ustadz ingin menjelaskan sedikit tentang tayammum. Ya. Jadi tayammum adalah ibadah yang menunjukkan akan mudahnya Islam. Islam itu mudah. Ya. Islam itu tidak menyulitkan hambanya, tidak menyulitkan pemeluknya. Ketika seorang muslim, ananda saleha, tidak mampu bersuci dengan air, karena mungkin dia tidak menemukan air, karena sakit, tidak mampu menggunakan air karena sangat dingin, ya, maka Islam mengajarkannya boleh bersuci dengan tanah atau debu. Kalau bersuci dengan tanah atau debu itu disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Naam, barakallahu fiik. Bersuci dengan tanah atau debu itu disebut tayammum. Nah. Kalau gitu apa saja sih rukun tayammum, ananda soleha? Nah, perlu kita ketahui rukun tayammum. Ya. Karena rukun tayammum ini wajib harus kita laksanakan semuanya. Satu saja rukun tayammum tidak kita lakukan, maka tayammum kita tidak sah. Nah, sekarang kita akan mulai jelaskan apa saja rukun tayammum. Rukun tayammum yang pertama, ananda soleha, kita harus berniat. Ustadz, apa itu berniat? Berniat artinya kita harus berkeinginan. Ya, berniat itu artinya ingin, pengen, mau, itu artinya niat. Dan niat itu, ananda soleha, ada di dalam hati. Ya, niat itu ada di dalam hati. Karena ibadah itu sangatlah banyak. Ya. Dan Rasulullah SAW setiap kali beribadah, beliau tidak pernah mengucapkan niatnya. Ya. Karena seandainya setiap muslim ingin beribadah diwajibkan untuk mengucapkan niatnya, maka agama Islam itu tidak akan menjadi agama yang mudah. Agama Islam akan menjadi agama yang sulit. Karena semua amal atau perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah, itu disebut ibadah. Ya. Kita menyapu, membantu orang tua, itu ibadah. Masa kita harus niatkan? Masa kita harus ucapkan dengan lisan dulu baru membantu orang tua? Cukup keinginan kita dalam hati, itulah yang disebut dengan niat. Bagaimana cara berniat sebelum tayammum? Kita meniatkan tayammum kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat itu ada di dalam hati. Nah, ini dia rukun yang pertama. Mudah-mudahan difahami, ya. Rukun pertama tayammum yaitu berniat. Kemudian rukun yang kedua, ananda soleha, mengusap wajah. Berapa kali kita mengusap wajah, ananda soleha, saat tayammum? 1 kali. Ya. Dan wajah yang kita usap itu seluruh wajah.
dari awal tumbuhnya rambut kita yang di atas sampai dagu, kemudian dari ujung telinga ya sampai telinga. Itu semuanya wajah harus diusap ketika tayamum. Dan mengusap wajah itu saat tayamum 1 kali. Ya, bukan 3 kali. Nah, itulah dia rukun yang kedua, mengusap wajah. Kemudian rukun yang ketiga, mengusap telapak tangan. Berapa kali mengusap telapak tangan? Anda soleha? Sama, 1 kali juga. Ya. Jadi kita mengusap tangan itu sampai pergelangan tangan 1 kali. Bukan sampai siku, apalagi sampai pundak. Ya, karena yang sesuai dengan contoh Nabi SAW, mengusap kedua telapak tangan saat bertayamum itu sampai pergelangan tangan. Telapak tangan 1 kali. Nah, itu dia rukun yang ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Rukun yang keempat, ananda salihah, tertib atau berurutan. Ya. Jadi berniat, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua telapak tangan itu harus dilakukan dengan tertib. Tidak boleh mengusap wajah dulu, kemudian mengusap telapak tangan, baru nanti di akhir berniat. Tidak sah tayamumnya. Ya. Atau berniatnya setelah mengusap wajah dulu, oh iya aku berniat tayamum, baru mengusap tangan. Salah. Ya, harus berurutan. Adapun urutan, di sini ada catatan penting ananda salihah. Adapun urutan, apakah mengusap wajah dulu atau tangan dulu? Ya. Yang lebih sesuai dengan dalil yang ada di Al-Qur'an, ya, lebih hati-hatinya kita mendahulukan wajah dulu. Jadi bismillah, tepukkan kedua telapak tangannya, usap wajah dulu, kemudian baru kedua telapak tangan. Nah, inilah dia ananda salihah 4 rukun tayamum. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan bisa kalian amalkan. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, pada hari ini ananda salihah, kita telah belajar rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama berniat, kita niatkan tayamum untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua mengusap wajah. Kemudian yang ketiga mengusap kedua telapak tangan. Dan yang keempat tertib atau berurutan. Dan semua 4 rukun tayamum ini tidak boleh salah satunya tidak dilakukan. Semuanya harus dilakukan baru tayamumnya sah. Sampai sini ananda salihah pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustadz dan kalian semua. Ya. Jika kalian sudah paham, bisa tayamum, silakan diajarkan kepada keluarga kalian. Mudah-mudahan itu akan menjadi pahala jariah bagi kalian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.